Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Widya dengan NIM 0306212140. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang staffing dalam administrasi pendidikan dan kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama itu kita membahas staffing dalam administrasi pendidikan dulu. Nah, staffing ini artinya proses pengaturan staf yang teratur dan sistematis berdasarkan rasional yang diterapkan untuk menentukan jumlah personil suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Sementara itu, prinsip staffing itu ialah the right man in the right place and time. Artinya itu orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat gitu. Jadi sederhananya setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nah, jadi staf itu ditempatkan pada kemampuannya masing-masing yang udah mereka kuasai, yang sudah mereka punya gitu, keahlian yang mereka punya. Jadi ditempatkan di tempat keahliannya masing-masing. Nah, jadi penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan akan memberikan keunggulan dalam penyelenggaraan kurikulum. Nah, dengan menempatkan staf pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka, institusi dapat mengembangkan kualitas pengajarannya. Kemudian, penempatan yang sesuai juga dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai. Nah, di sini artinya pegawai itu senang karena bekerja sesuai dengan keterampilannya gitu. Nah, itu tadi penjelasan untuk staffing dalam administrasi pendidikan. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Nah, kepemimpinan ini adalah proses penggerakan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara-cara yang tidak memaksa. Gitu. Jadi pemimpin ini mengatur bawahannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan itu atau di tempat kerja itu. Gitu. Jadi tidak memaksa, sesuai dengan aturan yang ada. Pemimpin ini hanya menggerakkan, hanya mengatur agar sesuai pada aturannya. Nah, kepemimpinan ini memiliki keterampilan. Yang pertama itu ada technical skill. Nah, technical skill ini adalah keterampilan yang harus dimiliki pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Jadi, pemimpin ini mengawasi para anggota-anggotanya, harus sesuai dengan aturan, tidak boleh menyalahi aturan, apakah sudah sesuai gitu. Kemudian yang kedua ada human skill. Nah, pada keterampilan ini pemimpin harus memiliki kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi pemimpin ini harus mampu membangun relasi dengan orang-orang besar ataupun dengan anggotanya sendiri gitu, bekerja sama dengan anggotanya, bagaimana cara agar perusahaan itu maju, membangun relasi lah kepada bawahannya agar hubungan mereka itu baik gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada conceptual skill. Nah, pada keterampilan ini pemimpin harus mampu memberi solusi yang tepat
solusi yang tepat dengan persoalan yang muncul gitu. Jadi pemimpin ini harus memiliki solusi di setiap persoalan yang ada gitu. Jadi dia harus cerdas, harus gimana nih caranya agar persoalan ini bisa diselesaikan gitu. Kemudian kepemimpinan ini memiliki 4 tipe. Nah, yang pertama itu ada tipe otoriter. Nah, otoriter ini keputusan itu dibuat oleh pemimpin itu. Jadi bawahan harus mengikuti pemimpin. Jadi apa yang disuruh kerjakan gitu. Dia tidak menerima masukan, walaupun masukan itu berpengaruh pada pekerjaan, namun pemimpin itu tidak merespon atau tidak menanggapi. Pokoknya aturan dia yang dibuat harus diikuti, perintah dia harus dikerjakan itu. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini mau berdiskusi, jadi apapun permasalahannya harus didiskusikan, apapun mau mengambil keputusan apa harus didiskusikan, mau itu dari bawahan atau bawahannya. Kemudian tipe yang ketiga adalah laissez-faire. Ini dia pemikiran yang bebas. Jadi pemimpinan ini ya udah kerjakan saja sesuai dengan kemauan kalian, kerjakan aja. Itu jadi nggak ada perintah dari pemimpin. Pemimpin itu membiarkan mereka untuk melakukan kegiatan mereka masing-masing. Gitu. Jadi pemimpin ini nggak ada ngatur. Itu tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat itu karismatik. Nah, karismatik ini jadi pemimpin itu kayak memiliki jiwa yang berkarisma, berwibawa, harus nampak cerdas lah gitu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.